Nah, jika strategi dapat memanfaatkan kekuatan budaya seperti etos kerja karyawan atau keyakinan tentang semangat-semangat bisnis yang etis, maka manajemen seringkali dapat dengan cepat menerapkan perubahan-perubahan tersebut, ya. Nah, sekarang kita mulai dengan proses pelaksanaan audit internal. Nah, audit internal membutuhkan pengumpulan data, informasi, dari berbagai fungsi yang ada di dalam organisasi, mulai dari pemasaran, keuangan dan akuntansi, kemudian produksi, research and development, dan operasi hingga sistem informasi. Nah, dari sini kita akan melihat satu persatu. Nah, kita lihat yang pertama, aspek pemasaran. Nah, di sini dijelaskan apa sih pemasaran itu? Nah, pemasaran adalah aktivitas, proses mendefinisikan, mengantisipasi, menciptakan, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dan keinginan pelanggan akan produk dan jasa. Nah, kita bisa melihat beberapa hal penting terkait dengan fungsi pemasaran. Bagaimana kita melakukan customer analysis, selling produk, perencanaan produk dan layanan yang kita berikan, harga, distribusi, riset pemasaran, dan cost benefit analysis. Coba kita lihat satu persatu. Nah, analisis pelanggan. Apakah perusahaan ini telah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan pelanggan? Yang namanya pelanggan atau masyarakat secara umum itu berubah-berubah kebutuhan dan keinginannya. Nah, bagaimana perusahaan mampu mengantisipasi dengan cepat perubahan-perubahan tersebut? Ya, jangan sampai perusahaan resisten sehingga nanti mungkin saudara pernah ingat kasus handphone Nokia dan Ericsson. Mereka resisten terhadap mereka bukan resisten tetapi pasif terhadap perubahan lingkungan. Sehingga apa yang terjadi pada tahun 1998-99 sampai 2000 awal, mereka adalah penguasa handphone di dunia, Nokia dan Ericsson. Hari ini tinggal kenangan, ya. Terus bagian penjualan, bagaimana kegiatan pemasaran seperti periklanan, penjualan, kemudian publisitas itu dilakukan oleh perusahaan. Kita cek satu persatu. Sudah berjalan nggak dengan baik? Kemudian bagaimana tentang perencanaan produk dan layanan? Seperti melakukan uji pemasaran. Uji pemasaran itu macam-macam. Salah satu yang favorit itu adalah blend test. Jadi orang dikasih produk, produknya tidak dikasih merek, suruh bandingkan. Nanti kalau dia bilang, oh ini yang enak. Nah, kita lihat apakah itu produk kita yang dipilih oleh konsumen, ya. Nah, perencanaan produk dan layanan ini penting ketika perusahaan mengejar perkembangan atau diversifikasi produk. Nah, terus harga. Apakah harga yang ditetapkan oleh perusahaan itu market skimming, harga atas karena kita mampu menciptakan diferensiasi, atau kita bermain di low cost? Kita seefisien mungkin sehingga dengan biaya rendah kita mampu menghasilkan harga yang kompetitif. Namun perlu diingat, low cost tidak berarti harga murah. Tetapi dengan low cost kita memiliki margin tinggi sehingga margin itu suatu saat bisa kita kurangi bila mana terjadi perang harga. Ya. Terus, apakah kita juga menggunakan harga yang setara dengan kompetitor? Itu ada 3 kemungkinan. Market skimming, kemudian market price, harga setara dengan kompetitor, dan low cost, ya, low price. Nah, berikutnya adalah distribusi. Bagaimana distribusi perusahaan agar mampu mengirimkan barang dari pabrik hingga sampai ke tangan konsumen. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Nah, kemudian penelitian pemasaran, riset pemasaran. Nah, ini yang sering kali jarang terjadi. Padahal kalau perusahaan mau menghasilkan suatu produk-produk yang unik sehingga nanti akan dikenang oleh masyarakat sebagai first mover advantage yang pertama kali diluncurkan oleh perusahaan, maka kita harus melakukan yang namanya research. Nah, dari riset kita tahu apa sih kebutuhannya. Nah, dari sini nanti kita bisa kembangkan produk-produk baru. Nah, terus kita lakukan analisis biaya manfaat, menghitung total biaya terkait dengan keputusan-keputusan yang kita lakukan, memperkirakan berapa manfaat dari total-total
keputusan yang kita lakukan. Nah, kita bandingkan antara biaya dan manfaat tersebut. Kalau kita launching, cost untuk launching produk tersebut, mulai dari dia penelitian sampai produk itu marketable, itu berapa totalnya. Kemudian nanti manfaatnya, setelah kita jual, kita mampu mendatangkan penjualan berapa. Nah, nanti kita bandingkan antara manfaat sama cost. Sehingga decision kita apakah produk itu akan kita launching ke pasar atau tidak. Nah, itu aspek pemasaran yang harus kita kritisi. Nah, ketika melakukan audit pemasaran, ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita dalam rangka melakukan audit di bidang pemasaran. Ya, silakan Bapak Ibu, Saudara baca sendiri. Nah, isu penting terkait strategic marketing apa? Sebenarnya segmentasi pasar perusahaan ini apa sih? Produk kita itu mau ditujukan pada segmen pasar yang mana? Terus bagaimana kita meletakkan produk itu dalam benak konsumen alias posisi pasar kita di benak konsumen seperti apa? Positioning. Terus bagaimana bauran pemasaran kita supaya yang tadi STP tersebut menjadi berjalan dengan sesuai rencana. Terus bagaimana kita membangun reputasi perusahaan? Terus bagaimana siklus hidup produk? Nah, siklus hidup produk ini sekarang menjadi sangat relevan karena kalau dulu siklus produk itu cukup lama sekali, bisa puluhan tahun. Tapi sekarang siklus produk itu sangat cepat sekali. Jadi suatu produk begitu di introduction cepat menjadi growth, cepat menjadi mature, juga cepat menjadi decline. Nah, tentu ini menjadi berbahaya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki bagian research and development. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan. Dari pemasaran kita pindah ke fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan atau aktivitas keuangan terdiri dari 3 aktivitas, yaitu terkait keputusan investasi, pembiayaan, dan keputusan dividen. Nah, keputusan investasi itu biasa juga kita sebut sebagai capital budgeting terkait dengan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ketika kita melakukan investasi jangka panjang, kita harus melakukan analisis karena ini melibatkan dana besar dan jangka waktu yang relatif panjang. Maka saudara harus memahami apa itu capital budgeting teknik, NPV, IRR, payback period, ya. Nah, setelah kita tahu ada peluang investasi jangka panjang, maka berikutnya kita berpikir untuk melakukan investasi tersebut duitnya dari mana? Maka kita bicara keputusan pendanaan atau pembiayaan jangka panjang. Apakah kita menggunakan utang jangka panjang atau kita menggunakan ekuitas modal, ya. Nah, terus keputusan dividen terkait apakah terhadap laba yang diperoleh perusahaan itu akan kita reinvestasikan di perusahaan untuk pengembangan usaha atau kita bagikan kepada pemegang saham. Tentu kita harus membuat perencanaan yang baik sehingga kita tahu berapa dana yang pas untuk dividen kepada pemegang saham dan berapa yang bisa dipakai untuk pengembangan usaha. Nah, biasanya kita menggunakan analisis rasio, salah satu alat di bidang keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Nah, bagaimana kita bandingkan rasio itu dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya? Bagaimana rasio kita dibandingkan dengan pesaing-pesaing? Bagaimana rasio kita dibandingkan dengan industri? Industri itu apa? Industri adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Jadi kumpulan-kumpulan perusahaan menghasilkan produk sejenis. Contohnya rokok. Nah, di sana ada industri rokok. Ada yang namanya gudang garam, ada yang namanya Sampurna, Jarum, Bismillah, dan lainnya, ya. Nah, ini beberapa analisis rasio keuangan. Saya tidak jelaskan karena sudah ada di mata kuliah manajemen keuangan. Silakan saudara pergunakan ketika melakukan analisis bidang keuangan, ya. Nah, ini ada daftar periksa di bidang keuangan dan akuntansi. Silakan dibaca sendiri. Nah, apa hal yang penting terkait strategic finance ini? Pertama, berapa besar sih utang perusahaan? Karena ini akan menjadi beban bagi masa depan perusahaan. Apakah utang itu dikelola secara efektif dan mampu menghasilkan pendapatan yang benefitnya lebih besar daripada biaya utangnya? Ya, itu menjadi hal penting. Nah, kedua, investasi jangka panjang karena ini melibatkan dana dalam jumlah besar dan loan range yang sifatnya jangka panjang
maka kita perlu hati-hati mengamati apakah perusahaan harus melakukan investasi ini atau tidak, ya. Dari aspek keuangan, kita masuk ke penelitian dan pengembangan. Ini